Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Orang taunya Anies itu punya utang sebesar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno yang terungkap melalui sebuah podcast Akbar Faisal bersama politisi Golkar, Erwin Aksa. Nah, akan tetapi belakangan ini diketahui ternyata tidak hanya 50 miliar rupiah utangnya Anies kepada Sandi. Lalu berapa utangnya Anies? Ini dari video terbaru yang saya dengarkan, yang ngomong bukan orang luar loh ya, yang ngomong menurut saya bagian dari mereka sendiri, yakni Refli Harun. Dalam sebuah videonya, dia mengatakan bahwa Anies ternyata utangnya mencapai 92 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Dengan rincian 50 miliar itu adalah pada saat babak pertama Pilkada DKI, dan sisanya adalah pada saat babak kedua final Pilkada DKI. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak, saya putarkan dulu ketika Refli Harun ngomong tentang utangnya Anies tersebut. Pernyataan ini, yang ketiga ini kan, adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan utang pertama yang dibuat tanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar ya. Jadi pengakuan utang 1 20 miliar. Dan surat pernyataan pengakuan utang kedua tertanggal 2 Februari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar. Kita tidak tahu pinjam dari siapa ini ya. Nah, jadi pengakuan utang 2 itu 30 M. Jadi jumlahnya 50 M memang. Tapi pada item kedua dari surat pengakuan utang ini, saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42 M dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran 2 Pilkada DKI 2017 ya. Karena total biaya 60 M, di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno langsung kepada tim kampanye. Oke ya. Jadi itu tanggal 9 Maret 2017. Jadi biar jelas ya. Jadi pengakuan utang 1, pengakuan utang 2, 20 M, 30 M. Nah, pengakuan utang 3 itu untuk keperluan putaran kedua Pilkada, di mana kita tahu bahwa pasangan Anies Sandi itu kembali berhadapan dengan pasangan Ahok dan Jarod Saiful Hidayat, dan dana kampanye itu 60 miliar. Lalu pemenuhan kewajiban yang dibebankan ke Anies sepertinya ya itu 70%. 70% itu kalau jatuhnya adalah 42 M ya, karena kalau 10% kan 6 M, jadi 6 kali 7 42 M. Jadi kok bisa sampai 70%, kita nggak ngerti gimana bebannya kok. Nah, dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, dana pinjaman 2 dan dana pinjaman 3 sebesar 92 M ya, 92 miliar. Oke ya, udah jelas ya. Ternyata utangnya Anies kepada Sandi tidak hanya 52 miliar rupiah. Tidak hanya 50 miliar rupiah, tetapi total sebesar 92 miliar rupiah dari 3 item perjanjian atau 3 tahap utang. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga atau tahap terakhir pada saat babak kedua Pilkada DKI. Ternyata Pilkada nggak modal ya, ngadalin wakilnya yang punya uang itu. Menurut saya gitu, secara politik begitu. Dia nggak punya uang,
karena tahu Pak Sandiaga Uno punya uang banyak, jadi memakai uangnya Sandiaga Uno dengan dalih utang. Persoalannya utang kok gampang lah, sudah ditulisan orang lagi orang, mungkin begitu ya. Faktanya sampai hari ini, sampai selesai masa jabatan Gubernur DKI belum disar utang. Oke, saya ingin kembali kepada analisa yang pernah saya sampaikan terlebih dahulu pada video sebelum ini tentang isu utangnya Anies ke Sandiaga ini. Sebenarnya untuk kepentingan siapa? Kalau menurut saya, apapun penggorengan yang dilakukan oleh kubunya Anies Baswedan CS tentang isu ini justru dibesarkan oleh mereka, menurut saya tidak akan berhasil. Tetap akan merugikan Anies Baswedan sebagai sosok tokoh politik yang tidak punya integritas, tidak punya kredibilitas, yang reputasinya buruk karena utang aja belum bayar sampai hari ini. Artinya ada komitmen perjanjian yang tidak ditepati oleh Anies Baswedan terhadap Sandiaga Uno dalam hal utang piutang. Satu itu. Yang kedua, kalaupun kelompoknya Anies menggoreng ini, sebagaimana saya sudah katakan ya di video yang lalu, bahwa ini untuk akan digoreng. Sudah digoreng, bukan akan lagi, sudah digoreng. Untuk mencitrakan Anies sebagai sosok calon presiden yang jujur, yang bersih, yang bukan korupsi, silakan. Tapi menurut saya tidak akan berhasil upaya ini. Cara mencuci Anies, cara memposisikan, menggoreng Anies agar terkesan bersih, terkesan tidak korupsi, faktanya punya utang aja belum dibayar, menurut saya tidak akan berhasil. Tetap kalah dengan resiko buruk atas tidak membayarnya utang, tidak membayar utang dengan cap sebagai orang yang tidak komitmen, sebagai orang yang mengingkari janji dan seterusnya dan seterusnya. Menurut saya begitu. Gak akan berhasil framing itu, mencitrakan Anies dengan isu utang ini. Yang ketiga terakhir, ini menurut saya bisa jadi juga isu ini digoreng juga untuk para pendukungnya Anies, karena Anies nggak punya uang, Anies tidak punya modal yang cukup, ya jelas. Jangankan mau nyalon presiden, butuh berapa ratus miliar kan begitu, atau berapa triliun. Untuk nyalon gubernur aja dia utang kepada wakilnya yang sampai hari ini belum dibayar. Apalagi untuk nyalon presiden, pasti butuh triliunan rupiah. Nah, bisa jadi isu ini sengaja digelontorkan, dimasifkan oleh orang-orang dalam mereka, oleh kelompok mereka sendiri. Ya, isu ini kan muncul dari kelompok mereka sendiri awalnya. Itu adalah sebagai sebuah upaya untuk mengumpulkan dana, untuk mengumpulkan donasi kepada orang-orang yang selama ini telah digalang sebagai relawan untuk patungan, untuk mengumpulkan uang publik untuk pencalonannya Anies sebagai calon presiden. Kalau bisa nyalon, kalau tidak tersangkut kasus korupsi, kalau punya kendaraan politik, kan begitu. Menurut saya bukan hal yang mustahil dan masuk akal. Kalau isu ini memang sengaja digelontorkan oleh orang-orang Anies sendiri, para pendukungnya Anies sendiri, dengan tujuan untuk membuka open donasi kepada publik yang mendukung Anies agar mau sodakoh, dalam tanda petik, agar mau iuran, patungan, mengumpulkan dana untuk kepentingan politik pilpres ini. Ya mereka kan ahli dalam hal begituan, dalam pengumpulan donasi. Maka terkait dengan hal tersebut, berhati-hatilah saudara-saudaraku semua, jangan mudah tertipu, terbujuk rayu oleh kelompok politik, oleh orang-orang yang punya kepentingan politik terkait Anies Baswedan ini, terkait isu utang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, Harga Mati.